Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Monika dari Tadris IPA, mahasiswa jurusan Tadris IPA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Nah, video yang saya buat kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Psikologi Pendidikan. Nah, fokus pembahasan saya di sini adalah terkait dengan evaluasi. Nah, berikut pemaparannya. Oke, evaluasi belajar ya khususnya ini adalah merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Nah, teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi dengan kata evaluasi dalam proses pembelajaran, mulai dari TK sampai dengan jenjang pendidikan kuliah ya, evaluasi ini selalu kita dengar. Nah, tidak hanya dalam dunia pendidikan sih sebetulnya, dalam dunia selain pendidikan, evaluasi ini juga sering dilaksanakan. Nah, tujuan evaluasi dalam pendidikan itu diantaranya adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang dapat menunjukkan tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan pembelajarannya, seperti itu. Nah, peran evaluasi ini sebenarnya sangat menonjol dalam sistem pendidikan jarak jauh ya, seperti yang terjadi pada saat ini atau pembelajaran daring online, karena interaksi fisik antara guru dengan peserta didik ini kan sangat kurang ya, hanya dengan virtual saja seperti itu. Jadi evaluasi di sini ini sangat berperan. Nah, kemudian apa sih fungsi dari evaluasi itu sendiri? Mengingat evaluasi itu kok sering ya dilaksanakan khususnya dalam dunia pendidikan. Nah, di antaranya fungsi evaluasi itu ada 4. Yang pertama ada fungsi selektif, yang kedua ada fungsi diagnosa, yang ketiga ada fungsi penempatan, dan yang keempat adalah fungsi pengukuran keberhasilan. Yang pertama adalah fungsi selektif. Fungsi selektif ini adalah fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah dia ini memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fungsi diagnosa. Nah, fungsi diagnosa ini dia memiliki tujuan, bahwasanya tujuannya adalah untuk dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang dalam bidang kompetensi tertentu, seperti itu. Dan yang ketiga adalah fungsi penempatan. Nah, fungsi penempatan ini dia memiliki tujuan untuk mengetahui sebenarnya di mana sih posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu. Nah, dan yang keempat adalah fungsi pengukuran keberhasilan. Nah, fungsi yang keempat ini dia ini untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam suatu program. Nah, ini merupakan metode yang dapat dipakai sebagai sarana dalam pencapaian tujuan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada macam-macam evaluasi. Nah, evaluasi sendiri sebenarnya bermacam-macam ya. Di sini saya memaparkan ada 4 macam-macam evaluasi. Yang pertama ada evaluasi formatif, yang kedua ada evaluasi sumatif, yang ketiga ada evaluasi placement, yang keempat ada evaluasi diagnostik. Nah, yang pertama adalah evaluasi formatif. Nah, secara singkat, evaluasi secara garis besar ya, evaluasi formatif adalah dia ini untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, tujuannya dia ini untuk mengetahui sampai mana sih penguasaan murid tentang bahan yang telah diajarkan dalam suatu program satuan pelajaran. Nah, dapat kita lihat pada contohnya terkait evaluasi formatif ini pada adanya pelaksanaan UTS atau UAS, seperti itu. Yang kedua adalah evaluasi sumatif. Secara garis besar, evaluasi sumatif ini memiliki pengertian bahwasanya dia untuk menentukan nilai siswa. Nah, tujuan dari adanya evaluasi sumatif ini adalah dapat mengetahui taraf hasil belajar siswa yang telah dicapai dalam menyelesaikan program bahan pengajaran dalam satu semester, seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah evaluasi placement. Nah, secara garis besar evaluasi placement ini memiliki pengertian bahwasanya evaluasi ini adalah untuk mengetahui keadaan pribadi seorang peserta didik. Nah, evaluasi placement ini dia memiliki tujuan untuk menempatkan Andi pada kedudukan yang sebenarnya, seperti itu, berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan serta keadaan-keadaan lainnya, sehingga anak peserta didik di sini dia tidak mengalami hambatan dalam mengikuti setiap program atau bahan yang disajikan oleh guru, seperti itu. Nah,
Contohnya ini seperti apa sih evaluasi placement ini dapat kita ketahui ya bahwasanya contoh dari evaluasi placement dalam dunia pendidikan itu seperti adanya tes bakat minat. Jadi di sini mewadai bakat minat seorang peserta didik karena dapat kita ketahui ya bahwasanya setiap peserta didik itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda seperti itu. Dan yang terakhir adalah evaluasi diagnostik atau secara garis besar dapat kita ketahui bahwasanya evaluasi diagnostik itu adalah untuk mengetahui masalah-masalah. Nah, tujuan dari adanya evaluasi diagnostik ini adalah untuk mengatasi atau dapat membantu peserta didik dalam pemecahan masalahnya, pemecahan kesulitan atau hambatan yang dialami oleh peserta didik pada waktu mengikuti kegiatan belajar mengajar pada suatu bidang studi atau keseluruhan program pengajaran. Jadi di sini guru itu bukan hanya sebagai pengajar saja, tapi guru bisa menjadi orang tua, sahabat. Jadi bisa mengerti apa sih permasalahan peserta didik saya sehingga proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan nyaman dan dapat berjalan dengan baik sehingga siswa atau peserta didik ini dapat memahami pelajaran dengan nyaman seperti itu. Selanjutnya terdapat indikator prestasi belajar. Nah, dapat kita ketahui ya bahwasanya prestasi belajar itu merupakan serangkaian dari kegiatan yang telah dilakukan dengan hasil yang telah dicapai sebagai perubahan yang dilalui dengan pengalaman serta wawasan untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan yang menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang telah dinyatakan dalam hasil akhir atau rapot. Nah, ini pastinya dalam kegiatan pembelajaran kita sering mengetahui dalam nilai rapot setelah adanya UAS seperti itu ya atau setelah UTS. Nah, di sini kita dapat melihat hasilnya seperti apa. Nah, kemudian indikatornya itu ada 3 indikator untuk melihat hasil belajar siswa. Nah, diantaranya ada evaluasi kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, evaluasi ranah kognitif ini bisa dilihat dari pengamatan, ingatan, pemahaman, penerapan, analisa, dan sintesis. Jadi, seorang pengajar ini salah satunya bisa mengamati seperti itu ya yang terjadi dengan peserta didiknya. Yang kedua adalah evaluasi ranah afektif. Kita dapat melihat dari pengamatan, sambutan, apresiasi atau bagaimana seorang peserta didik ini memiliki sikap saling menghargai atau pengalamannya, karakterisasi atau karakternya seperti apa. Itu dapat menjadi salah satu indikator untuk dapat melihat hasil belajarnya siswa dari proses belajar yang telah terlaksana seperti itu. Yang terakhir ada evaluasi ranah psikomotorik. Nah, pada evaluasi ranah psikomotorik ini di sini kita dapat melihat dari keterampilan bergerak dan bertindak, kecakapan, ekspresi dan nonverbal dari seorang peserta didik kita seperti itu. Jadi kita bisa melihat nih, bagaimana ya dari psikomotoriknya peserta didik ini selama proses pembelajaran berlangsung seperti itu. Nah, di sini saya mempraktekkan pembelajaran ini pada siswi madrasah ibtidaiyah dengan materi pembelajaran yaitu perubahan wujud zat. Di situ terdapat lilin. Nah, lilin di sini adalah sebagai alat pempraktekannya ya. Jadi peserta didik di sini saya minta untuk mengamati apa sih yang terjadi dengan perubahan wujud yang terjadi pada lilin. Nah, di sini lilinnya ini dibakar. Oh, ternyata lilinnya meleleh. Nah, anak-anak ini mulai menganalisis bahwasanya ternyata ini perubahan wujud apa ya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mulai berpikir kritis nih tentang pengimplementasian dalam sebuah teori tentang perubahan wujud suatu benda dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, pada setelah penyampaian materi, setelah anak-anak atau peserta didik ini mengamati, di sini saya selaku pengajar meminta anak-anak untuk membuka buku mereka dan memberikan beberapa soal terkait evaluasi. Di sini saya ingin mengukur seberapa sih pemahaman mereka dengan metode yang saya gunakan, yaitu dengan pembelajaran yang saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Apakah dia mengetahui apakah dia ini memahami tentang perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kehidupannya dalam sehari-hari seperti itu. Dan dapat dari 2 siswi yang telah melakukan yang saya lakukan saya coba pembelajaran ini, terdapat beberapa perbedaan ya tentang bagaimana mereka ini menganalisis. Oh, ternyata ada yang satunya dia secara runtut. Oh, ini ternyata jadi selain ini disebabkan oleh perubahan wujudnya karena suhu panas atau api. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu pempraktekan atau yang saya lakukan terkait evaluasi dengan pembelajaran, yaitu pada materi
perubahan wujud yang saya lakukan pada siswi madrasah ibtidaiyah seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan jangan lupa untuk tetap stay safe and keep healthy. Dan jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Semoga wabah yang telah terjadi di negara kita ini segera berakhir. Terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.